Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, jumpa kembali bersama saya Agus Ladi Sawang. Pada saat ini saya sedang berada di Tanah Karo, tepatnya sekarang di Desa Kutambaru, Kecamatan Teganderkat, Kabupaten Tanah Karo. Sekarang saya sedang berada di kebun kurma yang sedang viral di media sosial akhir-akhir ini. Pemirsa, dari tadi kita sudah berjam-jam memutar-mutar di kebun kurma. Saya pikir selama ini hanya satu batang, dua batang saja batang kurmanya yang sempat viral di Tanah Karo. Ternyata pemirsa, apa yang saya pikirkan itu salah. Ternyata kebun kurma ini sangat luas sekali. Mungkin ada beberapa hektar. Jadi sekarang kita akan coba nanya kepada ibu ini. Baik Bu, dari mana Bu? Dari Perumnas Silpedia Medan. Luar biasa sekali, sangat jauh ke Tanah Karo ya Bu. Iya, karena kami kepingin melihat. Iya, iya. Sudah berapa kali ke kebun kurma ini Bu? Baru sekali. Ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah sampai ke kebun kurma Tanah Karo? Merasa Ya, seperti di Arab. Ya. Tanah suci. Benar, karena selama ini yang kita tahu bukan kurma ini, tanaman kurma ini hanya tumbuh di gurun pasir ya Bu ya, seperti di Mesir, di Pakistan, di Timur Tengah ya. Sekarang sudah ada di Sumatera Utara. Luar biasa sekali. Ibu sudah coba tadi mencicipi buahnya Bu? Bagaimana rasanya? Manis. Manis buahnya? Manis asli. Belum manis ya? Karena belum masak kali mungkinnya Bu ya. Ya. Selama ini Bu, kalau kita bilang Tanah Karo ini memang salah satu kabupaten yang terkenal dengan destinasi wisata ya Bu ya, bahkan destinasi wisata mancanegara ya. Cuma selama ini kan belum ada kebun kurma di Tanah Karo ya Bu ya. Mungkin baru-baru ini sempat ngetren, sempat tersebar di seluruh media sosial bahwa di Tanah Karo ada kebun kurma ya Bu ya. Ibu tahu dari mana Bu di Tanah Karo ada kebun kurma? Di sosial media. Luar biasa sekali. Nah, Ibu, terima kasih banyak waktunya. Izin videonya nanti saya uploadkan ke media YouTube ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Bye. Baik pemirsa, Bapak Tarigan ini merupakan pemilik kebun kurma. Siapa tadi namanya Pak? Nama saya Iwan Tarigan. Pak Iwan Tarigan. Ya. Ya. Singkat aja pertanyaan siapa Iwan Tarigan. Kebun kurma ini berapa hektar luasnya? Kebun kurma kita ini ada luasnya sekitar kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Sudah berbuah semua Pak? Ini semuanya dalam lahan kita kurang lebihnya 2 hektar. Ada pohonnya itu sekitar 200 pohon, 207 pohon. Yang lagi berbuah sekarang itu ada sekitar 135 pohon. 135 pohon. Dari 207 pohon tadi. Iya. Baik Pak Tarigan, ini yang sangat menarik sekali. Saya Agus Ladi Sawang, Ketua Komunitas YouTuber Agara. Kita juga pernah jalan-jalan ke Thailand, ke Filipina, pernah juga kita berkunjung ke kebun kurma. Cuma perbedaan antara di sana dengan di Tanah Karo, kalau di sana kan iklimnya biasa. Yang sangat menarik sekali di Tanah Karo ini kan tempat dingin. Yang memprakarsai ini pertama sekali menimbulkan ide untuk menanam kurma di Tanah Karo ini siapa Bang? Bapak saya. Ini ceritanya Ya. Kenapa kita ada niat menanam kurma di Tanah Karo cuaca dingin kan gitu. Benar. Ini kemarin kan bapak saya waktu liburan sebelum tahun 2017 dia liburan ke sana ke Thailand. Dia tanya di sana kalau saya tanam di Indonesia khususnya di Sumatera Utara di Tanah Karo apakah bisa gitu. Jawab dia di sana, dia bilang bisa, tetapi harus ukur dulu MDPL-nya, ketinggian dari permukaan laut. Ya. Kita ukur, dapatlah ketinggiannya di sini 850. Baru dikasih tahu ke sana, dia bilang langsung tingginya 850, kita bilang. Langsung yang di Thailand itu bilang 90% bisa berbuah Pak, katanya gitu. Karena kenapa?
kalau kurma ini di bawah MDPL-nya 300 ketinggian dari permukaan laut, Iya. kalau sempat dia meminum air asin, dia tidak bisa berbuah. Oh, seperti itu. Nah, Pak makanya Trigan, 90% bisa berbuah katanya begitu. Ya langsunglah kita kebunkan. Kita nggak ada ragu lagi. Iya. Makanya langsung kita kebunkan, kita lihat lahan kita adalah pohonnya sekitar 207 pohon. Ini kita tanam di tahun 2017 bulan 6. Nah, inilah dia, apalagi pertanyaan kamu. Berarti ini sudah berapa tahun, Pak Trigan? Ini kan kita tanam di tahun 2017 bulan 6. 207 pohon. 2 tahun setengah sudah berbunga jantannya kemarin dari 207 pohon. 3 tahun umurnya ada yang berbuah betinanya. Ada 13 pohon di tahun 2020 bulan 12 tanggal 16 itu udah berbuah kemarin 13 pohon. Kita panen di tahun 2021 bulan 5 itu kita panen yang 13 pohon. Yang punya kita buah sekarang ini kan semuanya ada tanggal lahirnya ini. Ini yang punya kita sekarang ini yang buah sekarang itu lahirnya di bulan 9, bulan 10, bulan 11 ini yang kita lagi punya ini. Ini di tahun 2021 kemarin lahirnya. Baik, terima kasih banyak Pak Trigan, cukup banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari Pak Trigan. Mungkin nanti ada waktu yang lain bisa kita berbincang-bincang lebih lanjut mengenai kebun kurma ini, karena Pak Trigan sekarang sudah bisa membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya di Tanah Karo kurma bisa berbuah dan sudah bisa dibuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Baik, saya Agus Nadi Sawang dari Tanah Karo melaporkan. Terima kasih. Siap.